Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara kami Muslim merayakan Idul Fitri dengan semarak, tahun ini umat Buddha juga tampaknya ingin merayakan Waisak dengan semarak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sudah kita ketahui dan sudah kita menjadi pengertian yang hafal bagi kita bahwa Waisak dikenal juga dengan Trisuci, memperingati saat Guru Agung kita dilahirkan, mencapai pencerahan dan mangkat atau parinibbana. Guru Agung kita mengalami sendiri dua periode kehidupan beliau yang sangat ekstrim, seperti dua macam kutub yang berlawanan. 29 tahun Pangeran Siddhartha hidup dalam kemewahan, kenikmatan kalau boleh disebutkan demikian, kemegahan sebagai putra mahkota. Apalagi sang ayah khawatir kalau anaknya meninggalkan istana seperti diramalkan oleh Asita. Maka kemegahan, kenikmatan, kemuliaan di istana itu seperti mungkin tiada bandingnya bagi Siddhartha. Tetapi suatu saat pangeran kita melihat penderitaan di luar istana. Penderitaan itulah yang menjadikan turning point, titik balik. Yang membuat Siddhartha kemudian menjadi tidak tertarik lagi dengan kehidupan di istana. Orang-orang sakit, lepra, orang tua renta, kematian yang tidak pernah beliau lihat di dalam istana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada satu komentar yang mengatakan bahwa penderitaan yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha itu begitu kuat pengaruhnya sehingga membalikkan turning point bagi Siddhartha yang di istana tidak menarik lagi. Ada benarnya ibu, bapak, dan saudara, tetapi tidak sepenuhnya benar. Turning point yang membalikkan Siddhartha menjadi bosan di istana. Istana tidak menarik lagi. Kedudukan, kemewahan, kenikmatan, bahkan kekuasaan tidak menarik lagi. Kekuatan yang membalikkan itu sebenarnya bukan hanya melihat penderitaan. Mengapa? Karena banyak orang, ribuan orang juga melihat penderitaan seperti Siddhartha. Dan mereka tidak peduli. Melihat penderitaan, melihat kesengsaraan, banyak sekali yang kita semuanya ini melihat penderitaan itu. Tetapi tidak peduli seperti Siddhartha.
Kalau peduli ya ala kadarnya saja. Memberikan bantuan ala kadarnya, kasih sembako. Apalagi sekarang memberikan sembako itu menjadi konsumsi medsos, pameran. Yang lain tidak peduli. Yang penting keluargaku tidak menderita, tidak sengsara seperti itu. Aku sudah bersyukur. Bersyukur karena keluarganya tidak menderita. Amat berbeda dengan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha tidak bersyukur karena hidup di dalam kecukupan dan kesejahteraan sementara yang lain menderita. Beliau tidak bersyukur untuk dirinya. Beliau peduli kepada mereka yang menderita. Dan kepedulian Siddhartha itu total, saudara. Tidak sekedar memberikan bantuan, makanan, pakaian, dan lain-lain. Kepedulian Siddhartha adalah kepedulian total. Siddhartha meninggalkan istana untuk mencari jalan bagaimana mereka-mereka itu supaya tidak menderita. Apakah ada jalan untuk menolong makhluk-makhluk supaya tidak menderita? Tidak sekadar membantu ala kadarnya. Kalau kita berpikir sejenak, apakah ada manusia besar yang sebanding dengan Siddhartha? Siddhartha tidak berawal dari orang miskin yang hidupnya kekurangan. Siddhartha tidak berawal dari orang yang menderita seperti yang dia lihat. Siddhartha putra mahkota yang sangat dimuliakan oleh keluarganya. Tetapi Siddhartha ingin mencari jawaban mengapa yang lain-lain itu menderita. Dan beliau sadar bahwa penderitaan itu, sakit itu, umur tua itu, kematian itu juga bisa terjadi pada dirinya sendiri. Mengapa demikian? Tidak ada yang bisa menghalangi Siddhartha. Konon ayahnya ingin menghalang. Konon pada waktu Siddhartha menaiki kuda putih Kantaka di luar tembok istana, Mara muncul dan menghentikan. Berhenti dulu pangeran. Jangan meninggalkan istana. Apa yang engkau harapkan, apa yang engkau inginkan akan kuberikan semua. Tapi jangan engkau meninggalkan istana. Termasuk menjadi Raja Cakrawarti. Siddhartha menjawab, memang aku punya keinginan kalau engkau bisa memenuhi. Apa keinginanmu? Aku ingin orang-orang tidak menderita. Aku ingin tidak ada usia tua, tidak ada penyakit dan tidak ada kematian. Aku ingin tidak ada penderitaan bagi orang-orang. Apakah kamu bisa memberikan? Mara menyerah. Kalau itu aku tidak bisa memberikan. Dan Siddhartha meninggalkan istana untuk selama-lamanya. Siddhartha tidak segera mendapatkan jawaban. 6 tahun Siddhartha sengsara. Kalau ibu bapak dan saudara pernah ziarah ke India, bagaimana tempat Siddhartha sengsara. Bukit yang gersang di gua yang sempit. Sampai katanya kalau tangannya meraba perutnya, tulang punggungnya bisa terpegang.
Tidak ada orang yang menderita seperti Siddhartha. Untuk siapa ia menderita? Untuk menolong orang-orang makhluk-makhluk yang sengsara. Saudara bisa membuka perjalanan sejarah umat manusia, tapi sulit menjumpai manusia besar seperti Siddhartha yang berjuang seperti itu. Mengapa Siddhartha bertapas demikian keras? Karena tidak puas dengan guru-guru yang semula beliau datangi. Alarakalama, Udakarama Putra, dan lain-lain. Tetapi bertapa yang sangat keras itu juga tidak ada hasilnya. Seperti kemegahan, kesenangan, kenikmatan di istana tidak bisa menghapus penderitaan. Bertapa menyiksa diri juga tidak bisa menghapus penderitaan. Guru Agung kita tidak menemukan jalan jawaban untuk membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan dengan bertapa sekian lamanya. Siddhartha meninggalkan cara yang ekstrim itu. Kemudian mengambil makan sederhana. Karena sebelumnya beliau hampir saja meninggal dunia. Pingsan. Setelah kesehatannya pulih, Siddhartha duduk di bawah pohon Aswatha yang sekarang disebut pohon Bodhi. Bertekad, saya tidak akan bangkit sebelum menemukan jawaban dan jalan untuk kebebasan makhluk-makhluk dari penderitaan. Sore hari, matahari tenggelam, beliau duduk. Hanya semalam, esok menjelang matahari terbit, beliau telah menyempurnakan Tewija atau Triwidya. Pangeran Siddhartha telah mencapai kebudaan sempurna. Telah menemukan jalan yang jelas sekali. Apa sebab penderitaan dan bagaimana mengatasi penderitaan itu. Pube ananusutesu dhammesu. Jalan ini belum pernah beliau temui sebelumnya. Pada waktu berguru sebagai Siddhartha, belum pernah jalan itu beliau temui sebelumnya. Sebelum Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Belum pernah beliau dengar dari guru-guru sebelumnya. Jalan itu ditemukan oleh Guru Agung kita sendiri. Di bawah pohon Bodhi pada saat purnama di bulan Waisaga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Pada waktu Guru Agung kita pertama kali memberikan ajaran, membabarkan dhamma yang beliau temukan. Beliau sebutkan, oh para biku, Ubo ante, ada dua hal yang ekstrim. Ada dua ujung yang ekstrim. Yang Siddhartha sendiri mengalaminya, bukan kata orang. Anupagama, jangan diikuti. Majjhima Patipada Tathagathena Abhisambuddha. Saya sudah menyelami dengan sempurna Majjhima Patipada, jalan tengah. Itu dinyatakan oleh Guru Agung kita dalam khotbah beliau yang pertama. Majjhima Patipada Tathagathena Abhisambuddha.
Tathagata telah menyelami dengan sempurna Abhisambuddha, Majjhima Patipada, jalan tengah. Ubo ante anupagama, dua hal yang ekstrem itu, anupagama, jangan diikuti. Karena kenikmatan indriawi, kenikmatan hawa nafsu itu tidak membebaskan penderitaan, tetapi bertapa menghancurkan jasmani selama bertahun-tahun juga ekstrim, yang tidak menyelesaikan penderitaan. Tinggalkan itu, anupagama. Dan inilah jalan tengah yang telah aku sempurna menyelaminya sebagai jalan untuk menyelesaikan penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin memberikan catatan sedikit. Karena tidak banyak, tetapi ada yang salah mengerti. Guru agung kita menemukan dhamma yang telah beliau selami dengan sempurna itu, Majjhima Patipada, jalan tengah. Tetapi jalan tengah itu bukan jalan kompromi. Ambil ini sedikit, ambil itu sedikit. Tidak. Ubo ante anupagama, dua yang ekstrem ini jangan diikuti. Jangan diikuti. Sama sekali. Bukan diambil sedikit-sedikit. Jalan tengah bukan jalan kompromi. Jalan tengah bukan jalan hibrid, saudara. Masa pandemi ini semua ngerti hibrid. Hibrid itu sedikit sini, sedikit situ. Separuh hadir, separuh online. Separuh-separuh itu hibrid. Majjhima Patipada, jalan tengah, bukan jalan kompromi, bukan jalan hibrid. Jalan yang ditemukan oleh Guru Agung sendiri. Yang bukan kedua jalan yang ekstrem ini. Ibu, bapak, dan saudara, kalau boleh diberikan nama yang lain, jalan tengah yang Guru Agung temukan itu, Majjhima Patipada itu, jalan baru, bukan jalan kompromi. Karena apa? Pube ananusutesu dhamesu. Guru Agung kita mengatakan, saya belum pernah mendengar sebelumnya dhamma yang kutemukan ini. Tetapi ada satu ungkapan yang Guru Agung kita juga menamakan Majjhima Patipada. 4 kebenaran Arya termasuk Majjhima Patipada, 8 unsur jalan tengah, jalan utama itu Purana Magga, Purana Marga. Beliau pernah menggunakan sebutan itu. Purana Marga artinya jalan yang tua, jalan yang kuno. Apa artinya itu? Tua atau kuno bukan berarti jalan yang sudah lama dari leluhur Raja Suddhodana, bukan. Purana Marga artinya jalan yang pernah ditemukan oleh para Buddha yang lampau-lampau. Bukan oleh keluarga Siddhartha, keluarga Raja Suddhodana, bukan. Jalan yang ditemukan dan juga yang disadari oleh para Buddha yang lampau. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi perayaan Pak Karbono, perayaan
peringatan, lebih tepat begitu, di Muntilan ini selalu sepenuhnya puja bakti. Tidak ada hiburan, tidak ada tari-tarian, kor-kor, tidak ada. Ya. Karena itu saya ingin menggunakan waktu ini untuk menguraikan dhamma sebaik mungkin, tetapi sepadat mungkin. Hanya saya mohon kompromi, yang karena sesuatu hal batuknya tidak bisa ditahan, mohon pindah ruangan dulu ya. Nanti tidak enak dengan kanan kiri. Karena pemerintah belum menyatakan pandemi selesai. Ya. Jadi kalau merasa ngekel batuknya, dengan kesadaran sendiri pindah ke lain ruangan. Bisa mendengar. Apalagi nanti ada rekaman. Apakah jalan tengah itu? Jalan tengah itu satu jalan yang terdiri dari 8 unsur. Pengertian benar atau pandangan benar, pengertian bahwa ada kebaikan dan ada keburukan, ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Pandangan atau pengertian tentang hukum karma, begitulah jelasnya. Pikiran benar, pikiran yang mampu membebaskan pikiran ini dari hawa nafsu. Karena kalau menuruti hawa nafsu, jangan harap Anda akan bebas dari penderitaan. Justru penderitaan akan bertambah-tambah. Nekama sangkapa. Pikiran yang tidak punya itikat jahat, abhyapaja, itu sinonim dengan metta. Pikiran yang tidak punya keinginan kejam, itu sinonim dengan karuna, justru ingin menolong. Unsur yang lain adalah berbicara benar, berbuat benar, dan berpenghidupan benar. Yang intinya tidak merugikan makhluk lain. Bukan hanya merugikan manusia lain, tidak merugikan makhluk lain. Menjaga ucapan, menjaga perbuatan, dan mempunyai mata pencaharian yang baik. Dan saya tidak akan lupa berkali-kali meminta jaga jari-jari Anda. Karena kalau tidak dijaga nanti menulis WA bisa jadi bencana satu. Kita mendengar baru ada bencana di pulau lain. Salah satu pemicunya karena WA. Jaga jari-jari Anda. Anda boleh mengetik, boleh menulis seenak-enak Anda, boleh, tetapi jangan dikirimkan. Karena kalau kita berhadapan dengan sesama teman kita, dengan meskipun orang lain sungkan. Tapi kalau berhadapan dengan handphone yang kecil ini enggak sungkan. Ya tidak apa-apa, tapi jangan dikirimkan. Kalau dikirimkan ada orang lain yang akan tersakiti. Dan dampaknya akan meluas. Itu termasuk jalan tengah. Selain berbicara benar, berbuat benar, berpenghidupan benar, berusaha benar, usaha ke dalam. Bukan usaha apa Pak Tanjin? Bukan usaha bahasa Medan apa? Chosengli Gangdao. Bukan usaha benar, bukan itu. Usaha ke dalam. Mencegah kebiasaan yang buruk, tidak melakukan, mengembangkan yang buruk, memperbesar hal-hal yang baik, menambah hal-hal yang baik.
kesadaran yang benar, dan yang terakhir, bermeditasilah yang benar. Inilah jalan tengah Ibu Bapak dan Saudara. Sebenarnya jalan tengah ini jalan yang universal. Tidak hanya cocok untuk umat Buddha saja, cocok untuk semua orang. Melaksanakan jalan tengah tidak memerlukan ritual-ritual, mantra-mantra, rapalan-rapalan, baptis-baptis jadi upasaka-upasika dulu. Tidak perlu. Punya pandangan benar, pikiran benar, berbicara, berbuat, berpenghidupan benar. Punya usaha ke dalam yang benar, kesadaran yang benar, dan bermeditasilah. Kehidupan Anda akan jauh dari penderitaan. Jauh dari penderitaan sudah tentu akan bahagia. Bagi kita umat Buddha, kebahagiaan itu tidak dicari. Kebahagiaan tidak dikejar, tidak. Tetapi semakin jauh dari penderitaan, otomatis semakin bahagia. Semakin meninggalkan penderitaan, semakin bahagia. Kebahagiaan tidak usah dikejar. Tetapi jauhilah penderitaan. Jangan menambah penderitaan. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Dan dengan menjalankan jalan tengah ini, saudara akan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Saudara juga tidak membuat keonaran bagi masyarakat. Saudara bisa menerima perbedaan. Karena salah satu dari unsur jalan tengah ini adalah punyailah pikiran cinta kasih. Jangan punya etika jahat, jangan punya pikiran kejam. Awihingsa sangkapa. Orang yang praktek jalan tengah, Majjhima Patipada, akan disukai oleh masyarakat di mana dia tinggal. Akan membuat damai masyarakat dan keluarganya. Orang yang melaksanakan jalan tengah sudah tentu melaksanakan moderasi beragama. Sebenarnya Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dalam ajaran Guru Agung kita, jalan tengah itu bukan sikap keberagamaan saja, bukan. Tetapi jalan tengah itu adalah ajaran sentral agama Buddha. Jalan tengah adalah ajaran pokok agama Buddha. Bukan semata-mata cara beragama, bukan. Majjhima Patipada jalan tengah justru ajaran sentral agama Buddha. Bagi ibu bapak dan saudara yang sudah agak sepuh-sepuh yang tidak mengikuti apa itu beragama dan keberagamaan, mungkin agak sedikit tidak bisa membedakan ya, tidak apa, dengar saja. Moderasi beragama adalah cara keberagamaan. Tetapi jalan tengah justru ajaran sentral agama Buddha. Dan karena jalan tengah menjadi ajaran sentral agama Buddha, siapa yang melaksanakan jalan tengah pasti dia akan menjadi umat beragama yang baik, yang moderat, yang toleran, yang tidak mungkin mengganggu siapapun, termasuk makhluk-makhluk, bukan hanya manusia. Tetapi ada pertanyaan yang tidak kalah cerdiknya. Saya juga pernah mendapatkan pertanyaan itu. Begitu mulia Bante, begitu agung ajaran Guru Agung kita itu.
Begitu agung ajaran agama Buddha itu, tetapi kita juga mendengar dari koran-koran, dari medsos, dari televisi, katanya di negara sana, di sebelah sana ada umat Buddha yang begini begitu. Memang sulit menjawab. Karena perilaku mereka itu tidak ada di dalam kitab suci, meskipun hanya sepotong kalimat. Tersurat atau tersirat anjuran untuk membunuh, menyakiti, menghancurkan, tidak ada. Sepotong pun tidak ada. Tetapi mengapa mereka yang katanya di negara sana, di sebelah sana, umat Buddha begini-begini? Memang ada penjelasannya secara detail. Tetapi saya memilih jawaban yang gampang saja. Jawabannya adalah di mana-mana saudara, anak nakal itu ada. Jadi kalau saudara nanti ditanya, jawab begitu saja. Wonten pundi-pundi lare sing nakal niku wonten. Anak nakal umat Buddha juga ada. Selesai. Tapi di ajaran, cari di ajaran, Anda tidak akan menemukan referensi kekejaman, kekerasan, dan pembunuhan di ajaran. Kalau bahasa di daerah, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya kekejaman, kekerasan, pembunuhan dalam ajaran Guru Agung kita. Ibu, bapak, dan saudara, saya pikir sudah cukup. Apalagi kalau rekaman dari Muntilan ini nanti bisa diunggah. Sekarang khotbah di sini sama dengan khotbah di seluruh Indonesia. Marilah kita dengan ketekunan, dengan keuletan, meskipun banyak tantangan kenikmatan materi, tantangan yang lain-lain, kedudukan, kekuasaan, marilah kita tetap tekun dan ulet untuk memegang jalan tengah. Baik sebagai perumah tangga, apalagi sebagai biku samanera, pimpinan-pimpinan di masyarakat, termasuk mungkin juga yang tidak merasa umat Buddha tetapi tertarik dengan jalan tengah, silakan. Majjhima Patipada jalan tengah ini adalah universal. Tidak membutuhkan persyaratan atau upacara formalitas untuk praktek Majjhima Patipada jalan tengah. Bahkan ibu bapak dan saudara, tidak hanya jalan baru seperti tadi saya uraikan di depan. Jalan tengah ini adalah jalan yang mengatasi duniawi. Lokuttara Magga. Lokuttara Marga dalam bahasa Sanskerta. Karena Arya Atangika Magga ini ada Lokia Magga, ada Lokuttara Magga. Kalau seseorang sudah mencapai kesucian, Sotapanna dan seterusnya, dia masih praktek jalan tengah, tetapi prakteknya disebut Lokuttara Magga. Tidak seperti kita, Lokia Magga. Jalan tengah adalah jalan yang beyond, mengatasi semua jalan yang lain. Tidak hanya meninggalkan kedua kutub yang ekstrem, tinggalkan, bukan jalan kompromi, bukan jalan hibrid.
jalan tengah juga beyond jalan-jalan yang lain. Karena dengan jalan tengah kita akan terbebas dari penderitaan untuk selama-lamanya. Ubo ante anupagama majima patipada tata gatena abisambuddha. Tinggalkan dua hal yang ekstrim, jangan mengikuti. Inilah jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, Guru Agung kita, yang membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Selamat merayakan Tri Suci Waisakha. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.